Channel YouTube aplikasi penghasil uang katanya udah tamat guys. Kok bisa? Nih teman-teman coba lihat ya. Dulu itu di tahun 2022 channel-channel aplikasi penghasil uang, aplikasi penghasil saldo dana bla 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 sekian 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 itu banyak banget dan bertebaran. Dan wih, baru ini dapat sekian, baru ini dapat sekian. Itu kan ada dan ada praktek withdraw-nya. Saya udah pernah bahas hal ini dan saya juga pernah bongkar terkait soal kebusukan quote on quote konten penghasil uang ini ya, konten aplikasi penghasil uang, terkait soal di mana bahwa kreatornya itu di endorse ya. Jadi kan kalian pernah lihat nih, main game ini terus bisa nyairin segini segini segini. Langsung masalahnya yang dicontohkan itu duitnya gede ya. Nah, itu adalah endorse. Kenapa saya tahu? Iya, karena saya nggak jauh-jauh bahasnya di sana dan banyak yang mau endorse saya untuk bikin konten seperti itu. Misal aplikasi A, terus saya disuruh praktek withdraw uang sekian ratus ribu sekian juta gitu, yang mana untuk mencairkan itu kan perlu koinnya dikasih sama mereka. Jadi saya nggak perlu main dari awal. Jadi akun saya langsung diinjek kayak koinnya gitu ya. Dari situ terus saya bisa langsung withdraw. Nah, seakan-akan saya menunjukkan bahwa ini loh bener-bener ngebayar. Nah gitu tuh. Jadi orang-orang akan tertarik berbondong-bondong download aplikasi itu, install aplikasi itu, dan mereka dapat cuan dari sana. Terus aplikasi itu dapat uang dari mana dong? Kalau misalnya semua orang pada pakai, terus semua orang dapat duit dari aplikasi itu, terus dia itu aplikasinya gratis. Simple guys. Mereka itu dapat dari AdSense, dari AdMob namanya. Kan kalian kalau aplikasi-aplikasi game-game kayak gitu yang katanya penghasil uang itu kan banyak iklannya ya. Main game, kalau mau main game lagi harus nonton iklan dulu. Nah, dari penghasilan iklan itu dikumpulkan, diakumulasikan dengan banyaknya player, dengan banyaknya orang-orang yang install aplikasi itu dan menggunakannya, maka iklan otomatis sering bermunculan, betul? Nah, ketika iklan sering otomatis bermunculan seperti ini, teman-teman, maka nggak lain, ya ujung-ujungnya apa? Mereka dapat cuan banyak. Nah, inilah sebagian dibagikan ke kreator-kreator. Nah, nggak akan bisa dapat penghasilan segede itu. Makanya, lambat laun orang akan makin sadar. Dimana, konten kayak gini nipu doang nih, konten kayak gini nggak bener nih. Dan dengan aturan YouTube yang baru, konten-konten kayak gini juga banyak dibatasi. Coba deh kalian ingat, channel-channel yang dulunya membahas terkait soal aplikasi penghasil uang, kalian coba perhatikan channelnya sekarang rata-rata udah hidup segan mati pun tak mau. Jadi kayak ada juga yang udah menghapus semua video-videonya. Ya, channelnya jadi fresh. Ada juga yang ganti topik, ganti tema yang lain. Banyak teman-teman ya. Jadi buat teman-teman ya, alhamdulillahnya ya kalian jadi nggak kepikiran untuk bikin seperti itu. Tapi sekarang banyak sih. Jadi mereka itu kayak ganti modusnya. Bukan aplikasi penghasil uang lagi, tapi ibaratnya saldo dana gratis kayak gitu tuh. Saldo dana gratis, caranya seperti ini, lakukan ini segera bla 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 gitu tuh. Itu sekarang banyaknya ke arah sana karena kan aplikasi dana semua percaya ya. Aplikasi dana itu punya perusahaan besar, terus jelas ya, aplikasinya bukan main-main. Nah, makanya sekarang konten itu banyak yang mulai mengarah ke saldo dana gratis, cara dapat ini bla 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 kayak gitulah. Nah, cuman kalau dipraktekkan bener-bener ya zong ya. Jadi kreatornya dapat AdSense dari sana. Nah, kalian yang nyobain zong. Atau mungkin ya micro jobs gitulah ya, pekerjaan-pekerjaan ringan dan kecil-kecil seperti itu. Dan ini banyak banget emang ya, YouTube tuh semakin ketat juga teman-teman. Jadi banyak aturan-aturan yang menurut saya pribadi juga udah mulai memberatkan para kreator pemula yang baru mulai. Dan sekarang udah eranya zaman AI, gempuran AI makin ngebut ya. Dan sekarang juga harusnya lebih gampang kontennya karena AI udah bagus-bagus banget. Dan kita bisa bikin video menarik hanya dengan AI aja. Tapi teman-teman juga jangan melupakan bahwa kalian adalah seorang kreator. Kalian harus berikan sentuhan kalian. Jangan full semuanya diserahkan AI. Karena sekarang tuh banyak ya orang-orang yang jualan tools-tools AI itu yang sekali klik langsung jadi short gitu ya. Sekali klik langsung jadi video yang bisa siap upload bla 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 bla. Udah langsung jadi skripnya, voice overnya, video footage bla 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 bla. Banyak. Tapi percayalah kalau yang instan-instan kayak gini itu nggak akan bertahan lama. YouTube tidak akan tinggal diam guys. Pasti akan ada aturan baru. Soalnya gini loh, orang-orang yang kesulitan untuk ngonten, mereka kebanyakan milih untuk menggunakan AI. Yang mana mereka menggunakan AI kalau mereka udah jago ya, udah ngerti sistemnya, mereka akan bikin banyak, akan diternak. Misal satu orang punya 5-10 channel. Terus ada ribuan orang yang seperti itu. Bayangkan berapa jumlah video yang diupload dengan mirip pola-pola yang mirip-mirip
dan semuanya hampir sama mirip-mirip kayak gitu. Bayangkan YouTube pasti ambil tindakan guys. Nggak mungkin mereka membiarkan akan hal itu. Kenapa? Karena ya kalian tahu sendiri lah. Semuanya pasti akan nge-spam ya. Jadi teman-teman kalau mau pakai AI silahkan. Tapi kasih sentuhan kreativitas kalian. Banyak ubah-ubah banyak hal di sana. Insya Allah lebih kerasa untuk lebih memanusiawi lah bagi orang-orang juga. Ya meskipun AI makin kesini makin canggih ya, tapi saya sangat yakin ketika itu ada sentuhan kalian, value atau jiwa kontennya itu akan nyampe ke penontonnya ya. Tetap harus ada unsur kalian. Jangan semuanya diserahkan. Sekarang itu soalnya gini loh, udah eranya produk digital ya. Produk digital kan jualan kelas, jualan tools, jualan e-book dan sebagainya. Nah, era produk digital ini, itu ya dimanfaatkan orang-orang buat jual tools-tools tadi itu. Yang mempermudah, katanya sekali klik, sekali generate jadi. Yang mana itu mereka tuh ya cuman ngincer uang dari produk digital tersebut. Ya, bukan berarti semuanya jelek ya, ada juga yang bagus, yang instan kayak gitu. Tapi tetap harus kalian tambahkan unsur kreativitas kalian. Entah itu mungkin diubah promnya lah, entah itu mungkin ada perubahan-perubahan sedikit lah, narasinya lah, dan seterusnya. Itu sangat-sangat penting sekali teman-teman ya. Jadi jujur zaman sekarang emang makin berat karena semua orang udah tahu penghasilan jadi konten kreator itu besar. Jadi pada berbondong-bondong pengen jadi konten kreator. Ada FOMO juga, mereka pengennya dapat hasil dan dapat penghasilan, tapi mereka nggak mau belajar, mereka nggak mau berproses, mereka pengennya langsung loncat. Tapi ya nggak apa-apa sih, di Indonesia ini banyak yang gampang putus asa konten kreatornya. Jadi kalau kalian mampu bertahan, mampu terus berjuang, ya insya Allah teman-teman akan jauh lebih mudah dan jauh lebih lebih bisa survive lah ya teman-teman ya. Nggak di YouTube, nggak di TikTok, nggak di Shopee, sekarang udah banyak pemainnya. Ya siapa yang bertahan, siapa yang mau berkembang, dia akan jadi pemenangnya. Tapi ingat, nggak bisa dalam waktu cepat. Mungkin kalian butuh waktu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun baru bisa berkembang. Nah, tinggal seberapa tahan. Makanya, pola pikir dan mindsetnya itu juga harus diubah. Jangan mindset yang duit doang. Kalian harus tahu kekurangan kalian, kalian list dulu. Oh, saya ngomongnya kalau di kamera masih kelihatan gagu atau masih kelihatan gak pede. List satu. Kalian bilang, kalian sering ngehang atau sering kayak ngeblank gitu loh ketika ngomong di depan kamera, jadi kesan naturalnya nggak dapat, tulis. Terus intonasi kalian itu terlalu datar, terlalu flat, jadi nggak menarik, tulis. Terus bawahnya lagi kalian tulis lagi. Misal, oh saya itu masih kelihatan tegang dan malu banget mimik wajah saya, tulis. Terus, oh tempo saya itu terlalu cepat ngomongnya karena takut lupa apa yang dibacain, terlalu kayak robot banget cepet, nah tulis. Jadi bertahap diperbaiki satu demi satu. Gitu ya. Tapi kalau kalian memang udah punya pengalaman konten, udah jago ngomongnya, ya ini akan jauh lebih mudah dibandingkan teman-teman yang baru mulai dari nol. Kebanyakan orang itu pengen nyoba affiliate, pengen nyoba YouTube, pengen langsung dapat penghasilan dulu. Begitu upload beberapa video, 10 video, 20 video, 30 video, kok mana nih hasilnya, kok nggak ada. Nggak bisa teman-teman. Logikanya gini loh, yang upload di YouTube, yang upload di media sosial, itu kan nggak kalian doang. Banyak orang. Dan mungkin kalau pas kalian mencet tombol posting ini, di luar sana ada jutaan video juga yang lagi diposting. Lalu apa spesialnya kalian sehingga kalian menuntut untuk algoritma mempromosikan video kalian dibandingkan video orang lain? Nah, ini yang kadang sebagai pendatang baru atau pemula ini yang gak kepikiran ke arah sana gitu teman-teman. Kesannya kayak meremehkan gitu loh ya. Jadi intinya buat teman-teman semua, perjalanan akan sangat berat, tapi dengan doa, terus banyakin istighfar, tahajud, duha, belajar terus, insya Allah mudah-mudahan jalan akan lebih dipermudah teman-teman ya. Meskipun kondisi lagi sulit, mudah-mudahan Allah akan ngasih jalan dan petunjuk buat teman-teman semua. Harus yakin ya. Buat teman-teman, mohon maaf jika ada salah-salah kata, tetap semangat terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.